itu tidak bisa untuk mengambil KUR. Nah, mungkin teman-teman agak bingung ya, bedanya apa sih modal kerja dengan investasi gitu ya. Kalau kredit modal kerja itu teman-teman, jadi itu sekali habis ya, kreditnya itu hanya untuk perputaran usaha tersebut gitu. Jadi misalnya teman-teman punya toko kelontong di rumah. Nah, ini kan sekarang sudah bulan November ya, kita Maret sudah memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya ulaannya ya, belinya itu kita mepet-mepet di tahun depan, itu kan juga bentrok sama ada pemilu juga ya, kita kan nggak tahu namanya harga kan fluktuatif gitu ya, bisa naik, bisa tinggi gitu. Nah, ini yang punya toko kelontong itu sudah bisa untuk pengajuan KUR untuk nyetok gitu ya teman-teman ya, untuk nyetok, barang di bulan November. Jadi pengajuannya sekarang untuk nanti, permutaran modal kerja pada saat lebaran atau Ramadan gitu. Jadi kan, istilahnya kan nggak terlalu mahal ya, kalau di bulan Maret atau lebaran itu bukan hanya toko kelontong atau pasar aja yang butuh ya, tapi kita semua, karyawan pun butuh. Karena buat apa? Karena kita mau ngasih nih ke orang gitu ya, kita mau shodaqah, kita mau zakat. Jadi udah persiapan untuk beli gula, untuk beli beras gitu ya. Jadi otomatis, yang namanya hampers atau sembako, paket sembako itu pasti sudah kita itu ngincer gitu ya. Jangankan, yang punya toko kelontong, kita aja sudah ngincer ya, barang-barang, "Ini minyak udah berapa ya, minyak ya sekarang ya?" Atau kalau nggak gitu, "Harga beras berapa nih sekarang?" Gitu. Jadi, itu bisa digunakan sebagai kredit modal kerja. Jadi sekali habis dan untuk perputaran modal kerja di saat itu saja ya, untuk mengisi stok saja. Tapi kalau yang kredit investasi teman-teman, kredit investasi itu lebih ke jangka panjang. Jadi misalnya teman-teman sudah punya usaha toko kelontong. Nah, namun kelihatan sekali kalau tokonya itu penuh teman-teman. Jadi teman-teman butuh ruang lagi ya, istilahnya butuh tempat atau space yang lebih luas lagi gitu. Nah, caranya gimana? Caranya direnovasi kalau masih punya lahan gitu ya. Kalau misalnya belum punya lahan gimana? Kalau belum punya lahan ya berarti beli aset ya, berupa tanah atau rumah atau gudang yang bisa digunakan untuk cabang toko kelontong keduanya, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman, biasanya kalau belanja ke tempat kulaannya, itu kan biasanya kalau pakai sepeda motor gitu ya, itu kan sehari besok balik lagi gitu ya. Nanti tiap hari balik lagi gitu. Nah, itu lumayan makan bensin gitu ya. Lalu teman-teman terus berpikir, kalau aku beli pick up, aku beli semua sembakoku ini kayaknya seminggu sekali deh dengan bensin misalnya cuman ya 30.000 lah habisnya. Tapi saya lebih banyak dapat karena saya beli pick up gitu kan. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai, efisiensi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hitung-hitungan sebagai pebisnis bahwa, "Oh ya udah deh saya ambil kredit investasi aja." Berarti saya ambil kredit investasi untuk pembelian pick up, itu boleh. Terus kemudian contoh lain misalnya teman-teman ini lagi jual basreng yang lagi viral sekarang ya kan. Biasanya teman-teman itu sama teman-teman mahasiswa itu jualannya ini dipotong basrengnya, jadi kayak manual. Terus teman-teman mikir kan, ini kalau yang motong-motong kayak gini kita manual, ini kapan ya kita bisa produksi lebih banyak? Nah, jadi teman-teman berpikir, ah gimana kalau kita beli mesin aja, mesin pemotongan, kemudian nanti mesin pencampur bumbu dan lain sebagainya. Gimana kalau kita dapat pembiayaan dari bank aja, kita pengajuan gitu. Nah, itu bisa juga teman-teman. Jadi teman-teman pengajuannya yaitu kredit investasi. Jadi sifatnya yang lebih ke jangka panjang. Bisa berupa aset, bisa berupa mesin atau gudang, itu boleh banget, ya. Nah, terus, teman-teman mungkin menanyakan, lantas kalau misalnya untuk para pengajuan usaha ya, atau para calon debitur yang beliaunya sudah memiliki KMK atau kredit investasi dengan bunga komersial, terus bagaimana Mbak Anita gitu ya. Nah, jadi di bank masing-masing itu memang kita punya yang memang produk dari bank tersebut. Misalnya kalau di Bank Mandiri punya itu namanya KUM atau kredit usaha mikro gitu ya. Jadi kalau kredit usaha mandiri sendiri itu memang bunganya agak sedikit tinggi tapi memang apa ya, nggak bersaing lah ya bunganya, nggak terlalu tinggi juga tapi juga lebih murah, tetap lebih murah KUR gitu. Tapi kalau buntu ya gimana lagi gitu kan. Jadi harus memang pengajuannya KUM, nggak bisa KUR.
Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, lebih cocok KUR ini memang untuk, calon debitur yang tidak punya pinjaman modal kerja atau investasi sebelumnya. Itu ya, teman-teman ya. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini untuk, fitur ya, teman-teman ya. Fitur dan juga kriteria untuk penerima KUR itu apa saja sih? Nah, untuk kredit usaha rakyat, limitnya bisa sampai dengan 500 juta. Ya, gede ya 500 juta, itu bisa teman-teman. Nah, tapi kan teman-teman nanya lagi nih, loh itu yang bisa 500 juta semua atau bagaimana Mbak Anita? Nah, jadi kita lihat dari usahanya teman-teman. Jadi bukan berarti misalnya usahanya kecil, toko kelontongnya, tapi kita langsung limitnya 500 juta. Jadi tidak seperti itu ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian suku bunganya rendah. Suku bunganya rendah itu untuk bunga KUR sendiri yaitu 6% teman-teman. Jadi 6% itu per tahun ya. Kalau dihitung per bulan sekitar 0,27% flatnya per bulan. Jadi hitungannya kalau teman-teman hutang 1 juta berarti biayanya atau bunganya cuma di Rp2.700. Murah gitu ya. Dibandingkan dengan bunga-bunga di luar sana gitu ya. Pinjaman-pinjaman seperti kartu kredit, KPR, atau bahkan kredit modal usaha yang sama dengan KUR tapi bukan KUR gitu, itu pasti lebih mahal. Kemudian untuk jangka waktunya sendiri teman-teman, itu bisa sampai dengan 5 tahun atau 60 bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya mau panjang nih, misalnya saya mau angsuran saya yang lebih ringan. Kalau gitu saya ambil tenor yang lebih panjang, itu bisa, tapi dibatasi hanya sampai 60 bulan. Kemudian untuk persyaratan dokumennya itu sangat sederhana teman-teman, karena hanya identitas diri, kemudian surat usaha, dan kalau misalnya limitnya di atas 50 juta, itu menggunakan NPWP. Ya. Kalau di bawah 50 juta berarti nggak usah NPWP. Gitu. Identitas diri itu apa aja sih? Nah, kalau identitas diri itu contohnya seperti KTP pasangan, KK ya, kartu keluarga, kalau sudah menikah berarti pakai surat menikah ya. Kemudian kalau misalnya belum menikah berarti pakai surat keterangan belum menikah dari kelurahan. Kemudian teman-teman juga nanti pakai surat usaha. Surat usaha sekarang sudah online ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pengajuan lewat OSS, nanti bikin yang namanya NIB ya. Kemudian selanjutnya dapat diajukan di seluruh cabang Bank Mandiri. Nah, jadi dimanapun misalnya kondisinya teman-teman ada di Jogja, teman-teman bisa pengajuan di Jogja yang dekat dengan teman-teman. Ada cabang Jogja mana, teman-teman bisa pengajuan di sana. Lalu kemudian kriteria untuk penerima KUR. Kriteria penerima KUR apa aja sih? Yang pertama adalah lama usaha ya teman-teman ya, minimalnya adalah 6 bulan. Kemudian usia maksimalnya adalah 21 tahun dan maksimum adalah 60 tahun. Nah, ini saya mau nanya nih, teman-teman mahasiswa di sini kira-kira umurnya ini berkisar berapa ya? Antara berapa sampai berapa nih? Halo, teman-teman. Sekitar Sekitar 21 berapa? sampai 22, Bu. Oh, 21 sampai 22 ya. Baik, terima kasih ya, Mbak ya. Baik, berarti sudah bisa untuk pengajuan KUR ya, teman-teman ya. Bisa pengajuan KUR karena usianya sudah di 21 tahun, itu ya. Terus kemudian 60 tahun itu kalau lunas ya, teman-teman ya. Jadi artinya kalau misalnya teman atau bapak ibunya teman-teman pengajuan KUR usianya di 55 tahun, berarti masih bisa pengajuan KUR karena 55 tambah 5 masih di 60 tahun ya. Lalu kemudian tidak pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja dengan suku bunga komersial. Nah, itu tadi ya yang sudah dibahas ya. Terus kemudian calon penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan, yaitu KUR pada penyalur yang sama, kemudian KPR, kredit leasing kendaraan bermotor roda 2 untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, kemudian
kredit untuk renovasi gedung dan kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga itu bisa, teman-teman. Tapi KPR-nya yang bunga reguler ya, teman-teman ya. Artinya kalau KPR-nya itu KPR bersubsidi, KPR rumah subsidi itu nggak bisa. Karena kan nanti jadi double ya, jadi double subsidi gitu. Pemerintah ngasihnya di KUR dapat, KPR dapat itu belum bisa. Jadi KPR-nya KPR yang konvensional, KPR yang bukan KPR yang non subsidi gitu ya. Terus kemudian, jika sedang memiliki fasilitas kredit, harus dalam kolektibilitas lancar berdasarkan SLIK OJK. Jadi teman-teman kan sekarang kita itu semuanya ada yang namanya rapot BI checking ya. Teman-teman mau pengajuan handphone ya, kemudian teman-teman ada yang misalnya pengajuan untuk pembelian, ya iseng aja misalnya beli sepatu gitu ya, pakai pay letter atau Shopee letter gitu ya. Nah itu kan semuanya tercatat di yang namanya SLIK OJK gitu. Jadi teman-teman kalau bisa minta tolong bayarnya itu tepat waktu, jangan sampai melebihi hari. Karena kalau misalnya lebih dari 1 hari itu sudah masuk ke call 2, teman-teman. Jadi hitungannya sudah tidak lancar atau kurang lancar. Itu ya. Nah, tagline KUR sendiri itu adalah cepat, dekat, sederhana. Karena kenapa kok bilang cepat, dekat, sederhana? Karena kalau dibilang cepat itu misalnya nih ya, sudah pengumpulan berkas komplit, kemudian sudah saya survei, nah, kemudian sudah saya setujui atau sudah saya approve, itu besoknya sudah bisa untuk perjanjian kredit. Kita lakukan akad kredit, itu bisa cair, gitu ya, teman-teman ya. Kemudian untuk dekat, kenapa dekat? Karena kita maksimal radiusnya di 5 kilometer, yang daerah kantor kita, di daerah unit kita. Misalnya saya kan ada di Surabaya Genteng Kali. Nah, di Surabaya Genteng Kali itu cari aja usaha atau calon debitur yang maksimum untuk radiusnya di 5 kilometer. Kenapa kok milih dekat? Karena otomatis semakin dekat maka maintenance-nya juga semakin gampang ya teman-teman ya. Bayangin aja misalnya saya di Surabaya nih, kemudian saya ngambil nasabah di Jogja. Nah kan jauh banget tuh ya, mau berangkat, mau nagih, mau survei kan agak males gitu ya. Jadi kita otomatis membatasi ya teman-teman ya, carilah yang dekat-dekat aja di sekitar unit. Kemudian kenapa bisa dibilang sederhana? Karena untuk kurs sendiri itu persyaratannya sangat amat gampang, teman-teman. Jadi yang tadi sudah saya bacakan bahwa hanya identitas diri, kemudian surat usaha, kalau di atas 50 juta baru ditambahkan NPWP. Itu ya. Karena pengajuan kredit-kredit seperti misalnya KPR itu kan ada belum cair, teman-teman sudah bayar yang namanya biaya appraisal gitu ya. Biaya appraisal itu sekitar 1,3-an. Belum cair loh teman-teman ini, masih mentaksasi rumahnya gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman juga kalau di yang small medium enterprise atau di tingkat yang lebih medium lagi, di atas mikro itu teman-teman juga dimintain yang namanya neraca, laporan laba rugi, NAK gitu ya. Jadi istilahnya agak sedikit rumit ya teman-teman ya. Kalau di mikro beda, kalau di KUR beda. Jadi nanti mungkin kita cuman minta nota-nota aja dari kalau misalnya nasabahnya punya toko kelontong, ya kita mintain yang namanya nota atau bon ya dari pembeliannya. Misalnya beliau beli di sales atau beli di pasar, ya kita minta aja. Jadi kita bisa menghitung kira-kira omsetnya berapa, kemudian laba bersihnya juga berapa. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, teman-teman boleh ya langsung raise hand atau teman-teman langsung aja, saya mau nanya Kak, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk jenis-jenis yang dimiliki oleh KUR, teman-teman. Jadi kita ada 3 macam. Yang pertama adalah KUR super mikro, kemudian KUR mikro, dan KUR kecil. Nah, teman-teman jangan kebalik ya. KUR mikro sama KUR kecil ini lebih besaran KUR kecil, teman-teman. Karena di bawah kecil masih ada mikro. Gitu ya. Untuk KUR super mikro sendiri, untuk limitnya itu bisa sampai 10 juta rupiah. Kemudian untuk jangka waktunya 3 tahun, kemudian untuk yang kredit investasi bisa sampai dengan 5 tahun. Kemudian untuk bunganya itu 3% teman-teman. Jadi di bawah dari KUR biasa. Kalau KUR mikro, KUR kecil itu 6% sudah murah ya. Kalau KUR super mikro punya itu lebih murah lagi, malah separuhnya Kurus. teman-teman. Jadi di 3%.
Terus kemudian tidak perlu agunan ya, teman-teman tidak usah memberikan BPKB atau SHM untuk jaminan gitu ya. Terus kemudian kriteria lain untuk pekerja yang kena PHK atau ibu rumah tangga dengan usaha produktif gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya iseng-iseng, saya takut nih mau utang gede. Nah, itu teman-teman boleh untuk pengajuan yang KUR super mikro untuk teman-teman mahasiswa, gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah KUR mikro. Jadi KUR mikro sendiri adalah limitnya di 10 sampai dengan 100 juta. Kemudian untuk tenornya di 3 tahun untuk KMK dan di 5 tahun untuk KI. Bunganya sendiri adalah di 6% per tahun ya, teman-teman ya, efektif. Kalau flatnya di 0,27 per bulan, gitu ya. Kemudian untuk agunannya masih sama, tidak dipersyaratkan agunan tambahan. Nah, kalau yang KUR kecil ini baru teman-teman, yang 100 sampai dengan 500 juta. Untuk maksimalnya di 48 bulan atau 4 tahun untuk KMK, untuk KI-nya bisa sampai di 5 tahun. Untuk bunganya di 6% atau 0,27 per bulan. Kemudian untuk jaminan, nah ini karena memang nominalnya gede ya teman-teman ya. Jadi untuk yang limit 100 sampai dengan 200 juta dipersyaratkan menggunakan SHM atau SHGB. Milik siapa? Milik calon debitur atau pasangan debitur itu boleh. Atau sederajat, misalnya punya orang tua, punya bapak ibu, kemudian punya adik kakak itu boleh masih ya, yang sederajat itu boleh. Kemudian untuk nilai agunannya itu minimal di 70% dan maksimal di 100% dari limit kredit. Misalnya, nasabah menjaminkan mobilnya yang harganya itu adalah 70 juta. Nah, beliaunya pengajuannya 100 juta itu masih diterima oleh bank. Itu ya. Lalu kemudian untuk yang limit 200 sampai dengan 500 juta teman-teman, itu agunannya bisanya hanya SHM atau SHGB, SHGU, hak milik rusun, itu boleh. Tapi yang 200 sampai dengan 500 itu sudah tidak boleh lagi untuk BPKB mobil teman-teman, sudah nggak boleh. Misalnya ada yang ngotot nasabah, misalnya ada yang pengajuan, loh tapi mobil saya itu mobil misalnya Tesla gitu ya, yang harganya 1 miliar, ya tetap Bapak mohon maaf. Walaupun mobilnya Tesla, walaupun mobilnya Alphard, ya tetap Bapak untuk syarat jaminan 200 sampai dengan 500 juta itu wajib SHM rumah, gitu ya. Untuk nilai akunan sendiri itu minimal di 70% dan maksimal di 100% dari limit kredit, gitu ya. Terus kemudian suku bunga 6% ini untuk pengajuan KUR yang pertama kali, teman-teman. Dan naik secara berjenjang untuk pengajuan KUR yang berulang. Jadi misalnya nih ya, teman-teman ada yang pengajuan KUR, misalnya di tahun 2022 kemarin sudah lunas. Kemudian teman-teman merasa, bisa nggak ya saya pengajuan KUR? Nah, itu bisa teman-teman, tapi bunganya teman-teman sudah nggak bisa 6 lagi. Jadi naik menjadi 7%, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, fasilitas kredit bagi para pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi ya. Ada yang namanya KUR PMI, tapi ini jarang ya teman-teman ya, yang sering dipakai yang ketiga tadi ya. Jadi untuk KUR PMI sendiri itu limitnya maksimal di 100 juta, kemudian untuk tenornya bisa sampai masa kontrak kerja atau maksimal 1 tahun, kemudian untuk bunganya sama ya, bunganya 6%, agunan tidak dipersyaratkan, kemudian untuk yang KUR khusus, nah KUR khusus ini maksimalnya di 500 juta, maksimal 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi, kemudian bunganya sama ya, 6% efektif dan juga agunannya sesuai dengan ketentuan penyaluran. Itu ya teman-teman ya. Lalu, ini untuk penjaminan ya, penjaminan kredit usaha rakyat. Jadi semua kredit yang ada di Bank Mandiri itu ada penjaminnya teman-teman. Bukan berarti semua nasabah diajari untuk, Pak, kita udah ada penjaminan kredit nih, jadi kalau misalnya Bapak macet, tenang, nanti ada penjaminnya, Pak. Nanti asuransinya itu bisa diklaim, bisa turun juga. Nah, itu salah ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita belajar ya tentang itu ya. Jadi penjaminan itu kita bekerja sama dengan dua perusahaan penjamin. Yang pertama adalah Jamkrindo, yang kedua adalah Askrindo.
ya. Nah, untuk KUR yang disalurkan itu dijamin resiko kreditnya itu sebesar maksimal di 70% dari limit kredit. Ya. Kemudian berdasarkan isi dari perjanjian kerjasama antara Bank Mandiri dengan perusahaan tersebut, hak klaim akan menjadi daluarsa apabila klaim melewati 6 bulan sejak jatuh tempo perjanjian kreditnya. Nah, oleh karena itu, teman-teman di sini di Mandiri yang sebagai MKA ya, artinya analis itu harus benar-benar memperhatikan ini nasabah udah jatuh di call berapa nih? Bisa saya klaim nggak? Gitu ya. Jangan sampai nanti sudah daluarsa, sayang gitu ya. Kemudian tidak melengkapi dokumen dalam waktu 6 bulan sejak surat permintaan terakhir pinjamin, kemudian 6 bulan sejak surat penolakan klaim atau persetujuan klaim, tidak melakukan bantahan atas penolakan klaim atau besar jumlah klaim yang telah dibayar. Jadi kalau misalnya teman-teman MKA sudah klaim ya untuk perusahaan penjaminnya Jamkrim dan juga Askrindo, kan udah cair nih subrogasinya di kita 70%. Nah, itu bukan berarti debitur itu lepas tanggung jawab. Jadi, tetap kita tagih, kalau misalnya nasabahnya itu nggak bisa bayar sekarang, misalnya 2 bulan lagi atau bahkan setahun lagi. Nah, itu di mana pada saat dia melunasi, itu otomatis uang yang sudah digunakan untuk subrogasinya kembali lagi ke penjamin. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sebelum saya lanjut untuk guideline akuisisi kurkum berbasis ekosistem, business case, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman terkait dengan KUR sendiri? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Maaf Mbak, izin bertanya. Boleh. Dengan kakak siapa ini? Aku Dia, Mbak. Mbak Dia ya? Mbak Dia dari mana, Mbak? Iya. Kalian Dari kenalan. UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta. Baik, silakan Mbak Dia. Saya masih belum ngerti tentang penjaminan kredit usaha rakyat. Contohnya kayak Askrindo itu sebagai penjamin itu maksudnya gimana ya? Maksudnya misalkan dia dari sebelum akad kredit gitu, kayak kayak misalkan Askrindonya itu udah dikasih tahu untuk ke pihak peminjamnya itu kalau misalkan ada penjaminnya Askrindo atau gimana, saya belum ngerti sebenarnya bayangan dari si penjamin kreditnya. Baik-baik, nggak apa-apa. Mungkin ada lagi selain itu, Mbak Dia? Udah itu aja sih, Mbak. Oke, baik. Saya jelaskan ya, Mbak Dia ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Dia. Nah, akan saya jawab. Jadi, seperti ini teman-teman. Jadi, kita di kredit KUR itu sendiri kan pasti ada yang namanya resiko kredit ya, teman-teman ya. Jadi, bank itu otomatis ada mitigasi gitu ya. Ada mitigasi kalau misalnya resiko kredit itu terjadi gitu ya. Nah, kemudian kita kan bekerja sama dengan penjamin kredit tersebut. Nah, penjamin kredit itu sudah dibayar di awal ya sama kita oleh bank. Jadi Bank Mandiri yang membayar untuk asuransi penjamin kreditnya itu. Kita membayar sejumlah asuransi kredit tersebut ke Askrindo atau Jamkrindo gitu. Nah, terus kemudian kalau ternyata lancar kondisinya, debitur kurnya ini lancar, alhamdulillah ya kan. Nah, tapi kalau misalnya resiko kredit itu tiba-tiba terjadi, tiba-tiba nasabahnya itu call-nya itu jelek ya, call 3 gitu ya, menuju ke macet dan DHN atau NPL. Nah, itu jadi bisa kita melakukan yang namanya klaim gitu ke penjaminan tersebut gitu ya. Jadi istilahnya itu penjaminan KUR itu memberikan pertanggungan ya atau penjaminan ke KUR sendiri untuk pembiayaan ya. Jadi untuk yang diberikan kepada lembaga keuangan KUR seperti kita Bank Mandiri gitu. Nah, terus kemudian manfaatnya, kenapa sih kok pakai penjaminan gitu ya, Mbak Dia mungkin nanya kayak gitu ya. Jadi memang untuk kami bagi bank itu manfaatnya adalah bisa memberikan kepastian pembayaran bagi nasabah gitu ya, yang telah ditunjuk
oleh pemerintah sebagai penyalur kredit atau KUR ini, dalam hal KUR ini Aku apabila debiturnya gagal bayar. Gitu. Jadi itu pas bayarnya di mana sih? Ya, jadi pada saat akad kredit itu terbentuk, itu sudah kita muncul tuh yang namanya Jamkrindo, Askrindo. Kita mau milih yang mana nih? Itu kan yang milih kan teman-teman kita dari analis di sistem loss kita. Nah, pilih yang mana nih, Jamkrindo atau Askrindo, kita pilih, terus kemudian nanti akan muncul nih. Nah, akan muncul penjaminnya. Nah, kemudian nanti kalau terjadi resiko debitur yang gagal bayar gitu ya. Nah, itu otomatis bisa diklaimkan gitu. Bisa diklaimkan tapi memang untuk pengklaimannya sendiri hanya di 70% saja ya. Jadi misalnya sisa pokoknya 100 juta. Berarti yang bisa dibayar oleh Jamkrindo ataupun Askrindo hanya di 70 juta. Gitu. Terus kemudian apalagi ya? Untuk bank apa sih gitu ya manfaatnya lagi? Yaitu mengurangi resiko ya teman-teman ya. Otomatis kan kita punya kesehatan bank, kita punya yang namanya NPL gitu ya. Jadi kalau misalnya anakku. itu sudah cair, jadi kita bisa istilahnya itu menambah portofolio kolancar kita gitu karena posisinya kan sudah diklaim ya, otomatis subrogasinya sudah cair. Itu bisa mengurangi resiko yang dihadapi oleh perbankan selama ini untuk dalam hal penyalur KUR itu atas pemberian kredit yang sudah diberikan kepada debitur. Seperti itu Mbak Dia, mungkin kurang puas atau ada yang tanyakan lagi? Oh, jadinya itu banknya yang ngebayar ke misalkan ke si Askrindonya ini ya, Mbak? Betul, banknya yang bayar gitu. Dan itu nggak Ya, saya diinformasikan ke debitur ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita informasikan Pak nanti kalau misalnya apa macet nanti Bapak ada ini kok Pak kita punya pinjaman gitu, itu nggak bisa ya. Karena nasabah tetap membayar gitu ya, membayar tanggung jawabnya atau membayar kewajibannya. Itu Mbak Dia. ya makasih ya, Mbak. Terima kasih Mbak Dia. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya selain dari slide ini atau slide yang sebelumnya terkait dengan KUR? Mungkin ada yang coba-coba usaha ya, coba-coba usaha, mau nanya ini saya boleh nggak? Itu boleh ya, silakan aja. Yang lagi nanya mungkin? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya teman-teman ya. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini materinya tentang guideline akuisisi kurkum berbasis ekosistem bisnis case. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk guideline penggarapan bisnis case cabang ya, teman-teman ya. Jadi untuk framework alur pola bisnisnya, kita punya yang namanya MDAB ya. Kebetulan kita masuk divisi mikro, teman-teman masuk di unit mikro itu masuk ke MDAB. Nah, ini yang pertama, MDAB itu membuatkan gambaran besar kelima ekosistem beserta pemain dalam ekosistem sebagai pegangan unit atau cabang dalam melihat ekosistem secara utuh. Nah, kebetulan kita banyak banget ya teman-teman ya, kita punya bisnis case itu banyak. Artinya bisnis case itu adalah debitur ataupun nasabah kita yang masih bisa kita kelola. Jadi misalnya debitur kita itu sudah menjadi nasabah atau debitur komersial kita ya, dia punya kredit besar di kita, misalnya dia punya kredit sekitar 100 atau 50 miliar gitu ya. Nah, kemudian di situ itu debitur kan masih punya tuh yang namanya hulu ke hilir kan usahanya prosesnya itu kan dari hulu ke hilir ya, dia punya yang namanya distributor, dia punya yang namanya prinsipal, dia punya yang namanya retailer gitu ya, dia punya yang namanya banyak ya. Jadi istilahnya bisnisnya di situ banyak banget, nggak mungkin berhenti di situ. Nah, itu bisa kita kerjakan. Nggak tahu kita ngerjakan distributornya atau langsung ke retailernya, itu bisa dikerjakan semua teman-teman, gitu ya. Jadi istilahnya itu membuat pola matahari, gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada usaha warung soto ayam ya. Nah, dari warung soto ayam itu yang saya eksekusi itu bukan hanya kayak, Pak, saya kasih kur ya. Setelah saya kasih kur, berhenti di situ, enggak. Jadi, debitur soto ayam itu masih saya bisa gali gitu ya. Jadi, untuk
kulaan ayamnya di mana, kemudian dia beli beras di mana, kemudian untuk bumbu-bumbu kulaannya di bapak siapa gitu ya. Kemudian untuk beli minyak, untuk goreng-goreng itu dia belinya di mana gitu ya, di distributor atau di sales atau di mana gitu. Terus kemudian nanti lagi misalnya untuk beli telur ayam itu di mana. Nah, itu kita bisa tarik bisnisnya gitu. Jadi nggak berhenti di situ aja. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua, akuisisi ekosistem mulai dari tahapan funding transaction loan. Jadi penggarapan L1, L2, L3 harus berkoordinasi dengan cabang serta unit terkait, misalnya wholesale banking, risk, dan lain sebagainya ya, dengan diawali oleh pembukaan funding dan mandiri agen sebagai pusat ekosistem bisnis. Nah, ini mungkin teman-teman bingung ya bahasanya ini ya, karena mungkin belum ada materi ini ya. Jadi kalau saya jelaskan secara singkat, kalau dari teman-teman mikro sendiri itu biasanya pendekatannya adalah ke agen. Kita punya panjangan tangan kita yaitu mandiri agen gitu ya. Nah, mandiri agen itu eh, bisa jadi debitur kita, bisa jadi memang dia bukan debitur kita tapi orang yang mau menambah pundi-pundi cuannya ya. Misalnya nih, ada toko kelontong di dekat kantor kita. Terus kemudian kita lihat kok rame banget toko kelontongnya gitu ya. Nah, terus kemudian untuk ininya teman-teman bisa tawari untuk agen. Jadi, Pak, ini kebetulan kan toko sembakonya kan rame. Nah, kalau ditambahi untuk mandiri agen lumayan loh Pak, bisa nambah cuan ya, bisa nambah pundi-pundinya Bapak gitu. Karena nanti kalau Bapak misalnya buka mandiri agen, nanti sekalian, jadi orang nggak usah lagi ke ATM, dia mau top up yang namanya OVO atau ShopeePay, atau kalau misalnya mau tarik cash, mau bayar motor, mau bayar tagihan PLN, itu bisa semuanya lewat mandiri agen, gitu ya. Nah, itu teman-teman PDKT-nya itu lewat mandiri agen dulu. Jadi nanti dibukakan agen gitu ya. Karena bisa jadi di situ itu sebagai ini ya teman-teman ya, POS ya. Jadi point of service gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau tinggalnya di perumahan itu kan teman-teman banyak banget ya lihat toko itu yang sekalian dia buka agen gitu. Jadi dia menerima untuk beli pulsa, kemudian isi top up, e-wallet, kemudian top up e-money gitu ya. Jadi sekalian misalnya kita punya kebutuhan beli air minum, dia juga bisa untuk isi e-tol kayak gitu. Nah, itu bisa dimulai dari situ teman-teman untuk tahapannya. Terus kemudian yang ketiga adalah akuisisi potensi loan berbasis closed loop ya, teman-teman ya. Jadi setelah seluruh ekosistem telah tergarap, transaksi dan juga fundingnya, unit atau cabang dapat mengakuisisi potensi loan-nya dengan mengedepankan pola closed loop. Artinya apa sih closed loop ini? Jadi misalnya gini, kita kan sudah kerjasama nih teman-teman ya, Bank Mandiri dengan Pertamina. Tadi mungkin teman-teman sudah belajar untuk talangan ya dengan Pak Faisal. Nah, di dalam talangan itu kan kita sudah apa ya istilahnya itu memberikan fasilitas kepada keduanya gitu ya. Banknya enak, Pertamina juga dapat bisnis, Bank Mandiri juga dapat bisnis gitu ya. Nah, istilahnya Bank Mandiri itu mengambil resiko antara Pertamina dengan si retailer ya atau si pangkalan agen tersebut. Benar nggak? Jadi biasanya mungkin kalau misalnya bayar di agennya itu agak telat gitu ya, agak telat. Terus kemudian eh, itu kita ambil resikonya. Jadi agen itu sudah dapat kepastian bayar dari kita karena dapat fasilitas yang namanya talangan gitu. Nah, tapi di Mandiri Value Chain atau di aplikasinya itu teman-teman itu dibikin yang closed loop, artinya dana talangan itu tidak bisa dicairkan berupa uang. Jadi nasabah itu tidak bisa ngambil talangan, kemudian dia ngambil 50 juta ya maksimal ya. 50 juta terus dia bisa membelanjakan yang lain atau bahkan bisa membelikan mobil pribadi gitu. Misalnya kayak gitu nggak bisa. Jadi sifatnya closed loop. Sifatnya hanya bisa digunakan sebagai DO atau untuk pembelian LPG yang 3 kilo itu tadi. Jadi benar-benar
secara bisnis Pertamina juga untung karena dia nggak lari kemana-mana gitu. Jadi untuk pemtalangannya sendiri itu langsung fokus untuk pembelian LPG-nya, itu ya. Terus kemudian optimalisasi manpin dalam penggarapan bisnis case. Nah, kita punya yang namanya Mandiri Pintar, itu diakses oleh saya ya, MBM dan juga teman-teman sales gitu ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai report, monitoring, teman-teman ini sudah punya kelolaan atau pipeline itu berapa sih gitu ya. Jadi kita bisa monitoring di situ teman-teman. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini untuk ekosistem pertanian dan perkebunan ya teman-teman ya. Untuk yang level pertama ini teman-teman itu adalah agen saprotan ya. Agen saprotan dia punya pengepul, trader ya, vendor transportasi, terus kemudian langsung ke off-taker. Tapi kalau yang ke level 2 kita punya yang namanya agen saprotan itu langsung ke konsumen gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk komponen ekosistem sendiri itu ada yang namanya toko tani, terus kemudian ada yang petani, terus kemudian pengepul, vendor transport, dan juga off-taker. Kemudian bisnis yang bisa kita ambil apa sih? Kalau fundingnya kita bisa bukakan yang namanya tabungan reguler atau mikro. Kemudian untuk yang petani itu sama ya teman-teman ya, tabungan reguler sama mikro. Mungkin teman-teman pada bingung ya, apa bedanya ya tabungan reguler sama tabungan mikro gitu ya. Kalau tabungan reguler teman-teman itu saldo awalnya agak sedikit gede ya, 500.000 ya untuk pembukaan awal. Kalau di mikro itu bisa 100.000. Terus kemudian memang untuk yang fokus untuk wirausaha itu memang di tabungan mikro teman-teman. Karena selain biayanya murah gitu ya, itu juga dapat fasilitas yang namanya KUR dan juga KUM. Tuh. Terus kemudian dari vendor transportnya kita tabungan reguler sama tabungan bisnis dan juga giro. Kemudian untuk transaksi kita bisa memberikan fasilitas berupa Livin ya, Livin by Mandiri, kemudian QRIS dan juga Mandiri Agen. Kemudian untuk yang petani kita bisa berikan Livin ya, teman-teman ya. Kemudian untuk yang pengepul kita bisa tambah yang namanya Kopra. Kopra itu adalah platform ya untuk pelaku usaha gitu ya. Jadi kalau misalnya beliaunya itu ada usaha itu bisa banyak ya transaksinya ya. Jadi dia bisa mau misalnya iseng-iseng mau kemana gitu ya, mau ke luar negeri itu bisa di situ. Untuk transaksi valuta asing bisa di Kopra, kemudian mau bikin bank garansi itu boleh bisa langsung ke situ gitu ya. Untuk transaksi lain misalnya mau bayar pajak perusahaan atau apa itu bisa semua dilakukan di Kopra. Jadi memang apa ya, super app gitu ya. Semuanya ada di situ. Kemudian untuk vendor kita bisa kasih Livin, Kopra dan juga Mandiri Agen. Kemudian untuk off-taker di Livin, Kopra, Mandiri Virtual Account juga bisa ya teman-teman ya, Mandiri atau MSA juga bisa. Kemudian untuk produktif loan yang toko tani itu bisa kita berikan yang namanya kumkur. Kemudian untuk petaninya sendiri bisa kita berikan yang namanya kumkur juga. Untuk pengepul juga karena lebih besar ya, kita bisa kasih kumkur yang 500 mungkin ya, atau yang SME di atas 500 juta sampai dengan di 10 miliar. Karena kan pengepul ya teman-teman ya, otomatis kan lebih gede. Kemudian untuk vendor transportasinya kita bisa kasih yang namanya kumkur, SME, CMB, dan juga CB. Kemudian untuk off-takernya juga sama ya teman-teman ya. Kemudian untuk critical point-nya adalah, nah ini, kalau yang toko tani itu merupakan retailer pupuk atau bibit yang terlebih dahulu harus dijadikan mandiri agen dalam ekosistem pertanian, gitu ya. Terus kemudian kalau petani tergabung dalam satu kelompok ya atau gapotan. Nah, mungkin teman-teman di sini agak bingung ya, nggak mendengar bahasa gapotan ya. Kalau dulu saya pernah tinggal di Ponorogo itu kebetulan kan banyak gapotan ya, KUD itu banyak. Gitu. Jadi mungkin teman-teman juga kalau misalnya nih daerah Jakarta, misalnya di daerah Jakarta itu ada yang namanya Tanjung Priok gitu ya, ada nelayan gitu ya. Nah, mereka tergabung dalam suatu kelompok namanya misalnya gabungan nelayan gitu. Nah, itu bisa teman-teman untuk dibiayai. Terus kemudian untuk kebutuhan kredit investasinya berupa apa? Perluasan lahan, untuk pembelian alat gitu ya. Terus kemudian
Untuk yang pengepul itu memiliki SPK atau PO ke off-taker atau perusahaan inti. Akuisisinya beserta turunannya dilakukan melalui kolaborasi dengan kepala cabang atau RM SME. Nah, teman-teman di Mandiri itu atau kita mau kerja di manapun ya, itu nggak bisa kita jalan sendiri teman-teman. Jadi harus ada yang namanya kolaborasi gitu. Jadi misalnya saya dari unit mikro ya teman-teman. Nah, kemudian kalau saya cuma mengunggulkan dari database nasabah saya aja ya pasti nggak banyak gitu. Pasti ya itu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman berkolaborasi dengan unit lain atau divisi lain itu pasti bakalan banyak banget nasabah yang bisa diambil dari sana. Contohnya sekarang nih, saya lagi jalan untuk proyek PT Rima. PT Rima itu adalah distributor dari semen 3 roda, teman-teman. Nah, saya kan kalau misalnya saya nggak kolaborasi dengan teman-teman di SME, saya nggak mungkin dapat bisnis itu, gitu ya. Karena apa? Karena yang punya nasabah adalah nasabah SME, gitu. Nah, karena tim CBC atau tim SME itu memperkenalkan ke saya, Mbak ini Mbak saya punya nasabah, dia merupakan distributor, dia punya 2.000 rekanan, 2.000 retailer. Nah, itu kira-kira Mbak Anita bisa ngasih bisnis apa nih? Bisa kasih fasilitas apa nih ke para retailernya gitu. Nah, itu baru saya masuk misalnya. Mereka punya kebutuhan apa? Kan saya otomatis kan kebutuhan dulu baru saya kasih solusi gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang sudah nggak ini ya, nggak musim yang namanya kita jual produk. Jadi kita lebih ke jual solusi gitu. Nah, setelah kita menverifikasi atau kita tanya gitu ya, info gitu ya, konfirmasi kembali bahwa kebutuhan mereka itu ternyata untuk talangan. Karena kalau misalnya mereka punya toko bangunan, posisinya misalnya mau lebaran atau misalnya sebelum hujan itu kan pada bingung untuk renovasi rumah ya. Nah, jadi yang namanya toko bangunan itu kadang untuk modal itu ngepres gitu ya. Dia nggak bisa pulaan lebih gede lagi karena uangnya kadang nyantol di proyek 1, 2, 3. Nah, dengan adanya talangan ini, saya bisa ngasih tuh ke toko-toko bangunan atau retailer yang jual untuk toko bangunannya. Jadi mereka masih bisa pending sampai dengan 60 hari untuk pinjamannya, untuk hutangnya gitu ya. Jadi saya kasihkan nih, saya info ke beliaunya bahwa oh kita ada yang produk yang namanya talangan Pak. Jadi Bapak si distributornya ini PT Rima ini nggak usah khawatir karena semua risiko sudah saya ambil. Kalau PT Rima biasanya dihutangi oleh toko bangunan ini sampai dengan 2 minggu tanpa bunga gitu ya, uangnya nggak bisa muter karena berhenti di situ. Dengan adanya produk talangan, saya bisa memberikan solusi ke Bapak bahwa resikonya saya ambil gitu. Jadi istilahnya Bapak lebih fokus ke bisnisnya, kita yang mengerjakan untuk talangannya, untuk pembiayaannya. Itu ya, teman-teman ya. Terus kemudian saya lanjutkan ke vendor transport. Kalau vendor transport merupakan mitra dari pengepul, akuisisinya dilakukan melalui kolaborasi dengan kepala cabang. Nah, ini misalnya nih ya, kalau vendor transport kan biasanya kalau misalnya pabrik genteng atau pabrik bata ringan gitu kan, dia kan biasanya untuk armada itu cuma punya berapa ya teman-teman ya, nggak sampai 5 kali ya. Nah, yang pesen kan dari distributor banyak banget tuh. Bayangin ya, satu prinsipal itu misalnya punya 10 distributor. Kan nggak mungkin tuh ya, yang namanya prinsipal itu beli armada yang nambahin sesuai dengan kebutuhan kan nggak mungkin. Pasti muncul lah itu yang namanya vendor transportasi gitu kan. Nah, kita bekerja sama dengan beliau-beliau ini untuk bisa mentransportasi ya, istilahnya membawa pesanannya pelanggan tadi sampai dengan ke pelanggan gitu. Dengan cara itu bisnisnya kan jadi lancar ya daripada pembiayaannya itu dari si prinsipal atau dari prinsipal. Nah, terus kemudian off-taker terakhir memiliki instruktur yang cukup untuk produksi hasil pertanian, funding dan transaksinya harus terlebih dahulu dikuasai oleh cabang, akuisisinya beserta turunannya dilakukan melalui kolaborasi dengan kepala cabang, RMSME, RMCB, dan juga RMCBC. Jadi memang semuanya teman-teman kalau kerja teman-teman juga nanti misalnya nih kerja di Bank Mandiri itu teman-teman nggak bisa kayak kerja itu sendirian teman-teman saya mau cari target untuk kur misalnya teman-teman
diem aja cari ke pasar atau itu nggak mungkin nutut gitu ya. Tapi teman-teman kalau berkolaborasi dengan tim CBC, apa namanya, teman-teman dari RM SME, atau misalnya teman-teman kerjasama dengan instansi di dekat teman-teman ada dinas apa, dinas yang terkait, misalnya kalau KUR kan lebih ke ini ya, Dinas Koperasi dan UMKM gitu ya. Jadi teman-teman bisa PDKT ke dinas-dinas terkait agar teman-teman itu mau memberikan solusi ke teman-teman itu. Misalnya, "Pak, di Dinas UMKM itu kira-kira untuk pelaku UMKM-nya di wilayahnya Bapak itu berapa orang?" Misalnya gitu. "Oh, di sini ada 10.000 orang dari misalnya 16 kecamatan." "Oh, dari 16 kecamatan ya, Pak. Satu kecamatan biasanya berapa kelurahan?" Gitu kan, Kak. Misalnya sampai 15 kelurahan atau misalnya 5 ya, 5 kelurahan gitu. Nah, di situ kan satu RT-nya teman-teman aja pasti ada yang punya usaha kan, nggak tahu itu ibu rumah tangga, bikin keripik ya kan, atau misalnya ibu rumah tangga yang dia itu punya, produksi kue basah gitu. Nah itu bisa ditelusuri dari situ, "Pak, saya boleh nggak Pak minta untuk datanya, data UMK-nya Bapak? Ini kebetulan kan saya dari Bank Mandiri ada fasilitas yang namanya KUR. Nah ini nanti kita masuknya ke situ Pak," gitu kan, siapa tahu mereka pengen mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Jadi saya kasih pembiayaan yang namanya KUR. Itu otomatis selain bunganya ringan juga mereka kan terbantu daripada nggak muter ya cuman dari apa namanya laba bersihnya aja yang muter. Gitu ya teman-teman ya, itu contohnya. Terus kemudian, nah ini teman-teman. Nah itu tadi untuk ya ekosistem pertanian atau perkebunan. Kalau yang ekosistem perdagangan pasar teman-teman, jadi ada namanya pedagang pasar, pedagang, ada yang namanya pengelola pasar, ada yang namanya supplier atau distributor, dan ada yang namanya konsumen, gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya jualan ke pasar, pasti kan teman-teman PDKT nih sama dinas pasar. Dia masuk apa nih? Masuk PD Pasar Surya atau PD Pasar Jaya gitu kan. Kita tanya dulu, "Pak, ini pasar kelolaan dari mana, Pak? Pasar PD Pasar Jaya, pasar ini atau pasar induk gitu kan." Nah, itu teman-teman bisa tanyakan. Nanti kita bisa minta data ke situ. Kira-kira bisnis apa saja yang bisa kita ambil. Terus kemudian kita tanyakan misalnya di sini tuh ada berapa toko, Pak? Ada berapa merchant? Terus kemudian untuk pedagangnya sendiri berapa? Misalnya nih tokonya ada 600, terus kemudian pedagangnya ada 400. Kok bisa gitu, Pak? Kok bisa tokonya 600, pedagangnya 400 ya, Pak ya? Harusnya kan 600 gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya satu toko itu, Mbak, satu pedagang itu nggak cuma punya satu, dia itu bisa jadi punya 2 toko, satu gudang, gitu. Jadi makanya kenapa di pasar ini tuh jumlah pedagangnya adalah 400 orang, tokonya ada 600 toko, gitu ya. Terus kemudian untuk ekosistemnya yang bisa dikerjakan, yaitu untuk pedagang pasar, funding bisa kita berikan yang namanya tabungan reguler mikro, tabungan giro, untuk para pengelola pasarnya dan distributornya kita berikan tabungan reguler, tabungan bisnis, dan juga giro. Langsung ke critical point-nya ya teman-teman ya. Terlebih dahulu harus dijadikan mandiri agen dalam ekosistem pasar, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita langsung bukakan untuk mandiri agen ke pasar itu otomatis kan kebutuhan dari penjual ataupun pembeli itu enak ya, karena kan nggak jauh-jauh ke bank, gitu. Kalau misalnya dekat dengan mandiri agen, itu semua penjual atau pembeli itu bisa bertransaksi di mandiri agen itu saja, jadi nggak usah keluar pasar, gitu. Jadi nggak usah mandi dulu, nggak usah kalau ke bank kan repot ya teman-teman ya, kalau ke bank itu nanti mikir kan, "Saya harus mandi dulu, saya harus, apa namanya, ganti dulu, nggak mungkin saya pakai daster," gitu kan. Terus kalau misalnya jauh ya otomatis ada uang bensin, ada uang parkir gitu kan. Tapi kalau misalnya ini, teman-teman, kalau di Mandiri Agen dekat rumah ada ya teman-teman kan tinggal jalan aja ya, "Oh Pak saya mau setor Pak, kebetulan tutup Sabtu Minggu," gitu. Jadi teman-teman bisa, memanfaatkan dari Mandiri Agen. Terus kemudian dapat mengambil barang dari L1-nya atau menjadi supplier dari L1 gitu ya, dari kekuatan satunya. Kemudian akuisisinya beserta turunannya dilakukan melalui kolaborasi dengan kepala cabang,
perlu adanya PKS ya, pasti teman-teman ada yang namanya perjanjian kerjasama ya, kalau nggak gitu nggak mau dari pihak pasar. Terus kemudian dapat berupa distributor, FMCG, atau supplier hasil pertanian diharapkan sudah menjadi debitur nasabah yang tercermin transaksinya gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman itu yang sudah berbank di Bank Mandiri karena enak banget ya transaksinya kan bisa kelihatan 3 bulan. Oh ternyata banyak loh transaksinya di Mandiri gitu ya. Kemudian akuisisinya beserta turunannya dilakukan melalui kolaborasi dengan kepala cabang RM SME juga. Nah, ini hampir sama ya teman-teman ya. Perdagangan non pasar. Ini sama untuk perdagangan non pasar. Jadi teman-teman ada yang namanya kios atau toko, grosir, distributor, prinsipal produsen, jasa angkut, ordering platform. Nah, di sini ada komponen ekosistemnya. Ada kios, ada toko, ada grosir, ada distributor, jasa angkut, prinsipal atau produsen, ada konsumen. Nah, teman-teman boleh kasih fundingnya itu tabungan reguler, mikro boleh, tabungan bisnis juga boleh, giro juga boleh. Kemudian untuk transaksinya teman-teman boleh pakai Livin, Kris, Mandiri Agen. Untuk loan-nya sendiri teman-teman bisa biayai pakai Kumkur, ya, yang gede, distributornya bisa kasih yang namanya SME. Terus kemudian untuk critical point-nya, terlebih dahulu harus dijadikan Mandiri Agen sama ya teman-teman ya, merupakan turunan dari distributor, kemungkinan untuk memiliki lebih dari satu distributor. Biasanya kan banyak ya, prinsipal itu punya lebih dari satu distributor. Kemudian merupakan turunan langsung dari prinsipalnya dan juga merupakan mitra dari distributornya agar bisa dilakukan akuisisi melalui kolaborasi. Sama ya, kurang lebih sama lah teman. Nah, ini peternakan juga hampir sama ya, teman-teman ya. Jadi dari toko ternaknya ya, terus kemudian kita ada yang peternaknya, terus pengepul, baru ke off taker. Terus kalau misalnya teman-teman mungkin butuh jasa potong atau misalnya jasa angkut, ini masuk ke ekosistem peternakan. Jadi kita bisa mengerjakan bukan hanya ke toko atau koperasinya saja, tapi kita bisa memberikan bisnis ke peternaknya, ke pengepulnya, ke off taker-nya, ke konsumennya, ke rumah potongnya, jasa angkutnya. Jadi banyak banget yang bisa dikerjakan dari bisnis itu. Nah, kalau perikanan teman-teman sama ya, hampir sama ya. Kelewat, maaf. Nah, ini perikanan sama. Jadi teman-teman bukan hanya sekedar nelayannya yang diberikan bisnis, tapi juga pengepulnya boleh. Karena kan biasanya ya, kalau nelayan itu nggak jual ecer ya teman-teman ya. Jadi dia ngasih harga ke pengepul, dia jual ke pengepul, dia juga dari pengepul dia baru jual kemana-mana gitu ya. Nah bahkan kalau di perikanan tuh teman-teman bisa memberikan bisnis ya, bisa memberikan, tabungan ataupun bisa memberikan kredit ke jasa pembuatan kapal. Nah, itu lumayan, teman-teman. Baik, kurang lebihnya itu ya, teman-teman ya, sama untuk ekosistem. Nah, ini untuk pipeline Kumkur, dari bisnis case di-upload pada aplikasi Mandiri Pintar sehingga realisasi booking kredit mikroproduktif dapat termonitor secara baik ya, sebagai akuisisi ekosistem bisnis case per region. Jadi, teman-teman itu mengupload yang namanya data leads yang sudah dapat dari kantor pusat berdasarkan list referral, kemudian teman-teman buka yang namanya portal Pintar. Kemudian assignment lead debitur via portal pintar, kemudian SGP itu login ya, masuk ke HP-nya untuk masuk ke Mandiri Pintar, kemudian masuk ke working list-nya untuk SGP. Kemudian dia lihat misalnya, oh ini ada pengajuan nih, misalnya Mbak Dia nih pengajuan. Nah, SGP langsung melakukan yang namanya survei atau visit. Kemudian SGP melakukan input data sistem dan menjadwalkan yang namanya akad kredit atau perjanjian kredit. Lalu yang terakhir adalah Cadep melakukan perjanjian kredit ya, yang berujung ke disburse atau cair. Lanjut. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan bisnis case ini teman-teman? Atau bingung ya kali ya?
Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau nggak ada untuk mempersingkat waktu, saya lanjut ke strategi bisnis kredit produktif ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, strategi mikro produktif difokuskan pada optimalisasi akuisisi berbasis ekosistem melalui digitalisasi proses all channel. Jadi memang kita itu sekarang teman-teman dibagi menjadi dua ya. Jadi ada yang namanya cabang, ada yang namanya digital partnership itu. Nah, sesuai dengan survei kemarin di, booking melalui Manpin itu sekitar 2023 itu ada sekitar 39,3 triliun ya teman-teman ya, atau sekitar 64% dari totalnya. Nah, untuk optimalisasi ataupun improvement dari all channel, kita sudah, beda ya, untuk fokus akuisisinya adalah ekosistem K1, K2 dengan potensi booking sebesar 2,1 triliun. Fokus untuk bisnis case yang tadi saya sudah ceritakan itu sebesar 6,6 triliun. Akuisisi super mikro, talangan pembelian secara digital, itu juga bisa ya teman-teman ya. Kemudian untuk penyesuaian pricing untuk tenor 3 sampai dengan 5 tahun, pembelahan unit high volume untuk menjaga pertumbuhan dan kualitas kredit diikuti dengan peningkatan produktivitas dari unit yang dibelah, kemudian penetapan jumlah SGP sesuai dengan potensi cabang. Nah, kalau yang digital partnership, itu juga kita sudah ke sana ya teman-teman ya. Jadi ada peningkatan komposisi booking partner fintech di kota ataupun kabupaten next urban, itu potensinya di 2,1 triliun. Kemudian untuk optimalisasi potensi digital dari 7 existing partner K1 sebesar 140 miliar. Kemudian untuk pangkalan gas ya, yang tadi, saya info, ada yang namanya Mandiri Value Chain, kemudian Mandiri Kris, ada yang namanya Merchant Kris, teman-teman mungkin sudah pada menggunakan ya, jadi males bawa fisik uang gitu ya, males bawa uang cash. Jadi teman-teman sekarang sudah pakainya itu kris semua ya, by barcode semuanya, nggak bawa kartu ATM nggak masalah, masih hidup gitu ya. Kemudian untuk merchant food, delivery secara non partnership melalui Livin. Kemudian, campaign, modalin pakai mandiri di seluruh channel digital bank dan juga channel Nah, selain itu kita juga punya yang namanya Mandiri Agen, teman-teman. Jadi untuk fokus akuisisi melalui ekosistem bisnis dan kolaborasi dengan mitra strategis di sektor unggulan K2 dan juga K1. Kemudian ada yang juga namanya transfer via BI Fresh ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah tahu yang biayanya 2.500 itu. Teman agen, referral perusahaan anak. Misalnya apa sih referral perusahaan anak? Bank Mandiri kan punya perusahaan anak banyak banget tuh ya. Kita punya yang namanya leasing, itu Mandiri Tunas Finance sama Mandiri Utama Finance. Jadi, kalau misalnya Mandiri Agen itu di dekat rumahnya itu, tetangga-tetangganya misalnya nggak usah bingung misalnya cari kendaraan atau cari motor atau cari mobil. Tinggal datang ke agen aja, nanti bisa direferalkan melalui agen. "Ini loh saya punya DP 0 promonya, ayo pengajuan di saya," gitu. Itu lumayan. Si agen dapat fee kalau nggak salah 500.000 ya minimal ya. Siapa yang mau jadi agen nih dari teman-teman mahasiswa? Lumayan loh. Terus kemudian kredit talangan untuk agen. Nah, ini ada ya kredit talangan ya teman-teman ya untuk para agen. Kalau misalnya memang, teman-teman lihat rame dan layak, ya udah kasih aja kredit talangan. Terus activation untuk peningkatan kualitas mandiri agen kuadran A dan C. Nah, A dan C itu artinya nasabah yang transaksi agennya itu cukup gede ya teman-teman ya, di atas 100 transaksi, itu masuk kategori A dan C. Kemudian peningkatan awareness untuk mendorong pemahaman transaksi melalui akademi agen dan program edukasi online atau offline. Nah, lalu saya lanjutkan lagi ya, udah habis materinya, ini tinggal lampiran-lampiran aja. Nah, yang namanya mikro teman-teman, yang namanya bisnis mikro itu kita harus yang namanya tepat pilih. Apa yang dimaksud dengan tepat pilih teman-teman?
Tepat pilih adalah tepat mendapatkan debitur yang tepat. Jadi teman-teman jangan asal. Misalnya nih ya, saya kan diberikan target oleh manajemen. Misalnya saya dikasih mandiri target itu 1 bulannya adalah 10 miliar gitu ya. Terus tiba-tiba semua orang saya tawarin kur gitu ya. Pak, nanti pengajuan kur ya di saya ya Pak, saya kasih 100 juta gitu. Padahal teman-teman tahu di depan teman-teman ini nggak ada usaha, bapaknya nggak punya usaha, itu jangan teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman harus tepat pilih. Misalnya nih ya, ada tukang beca di depan kantor teman-teman. Terus teman-teman misalnya nanya gitu ya, Pak, jenengan ada usaha enggak? Gitu ya, ke Pak tukang becanya. Oh, saya ada usaha Mbak kelontong. Nah, itu enggak apa-apa. Walaupun misalnya bapaknya tukang beca enggak apa-apa. Kalau misalnya dia punya kelontong di rumahnya ya kita bisa biayai toko kelontongnya gitu. Jadi istilahnya kita harus benar-benar tepat dalam memilih ya teman-teman ya. Nah, kita punya program yang namanya business case, lead K1, K2 yang seperti sudah saya ceritakan tadi ya teman-teman ya, harus kita ambil semua bisnisnya mulai dari hulu ke hilir, gitu ya, menggunakan pola matahari. Terus kemudian ada yang namanya referral. Jadi teman-teman itu kalau misalnya punya teman yang lagi butuh modal usaha, itu boleh teman-teman ajukan ya. Terus kemudian NTB with Kasa. NTB with Kasa ini artinya nasabah yang sudah punya transaksi retail banyak banget selama 3 bulan, gitu ya. Setelah ditarik dia punya saldo lumayan, punya transaksi juga gede. Terus kawan lama itu apa sih? Kawan lama itu adalah nasabah atau debitur kurkum kita yang posisinya sudah lunas. Itu kita tawarin lagi teman-teman, itu boleh. Top up atau refill itu apa sih? Ya top up itu artinya kalau saya punya pinjaman 100, terus sekarang sisa pokoknya tinggal 50, terus saya mau top up lagi ke 200, itu namanya top up, teman-teman. Kalau refill, itu saya ngambil 100, sisa 50, saya ambil 100 lagi, itu namanya refill, gitu ya. Terus ada kita, masuk ke e-commerce, tapi sebentar lagi ya, karena belum, ini insya Allah launching di akhir November ada yang namanya Livin Merchant ya. Nanti kita bisa belanja-belanja seperti halnya di Shopee ke depannya, gitu. Selain tepat pilih ya, nah ada juga yang namanya fintech ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya kerjasama Bank Mandiri dengan para fintech ini, itu sudah banyak ya teman-teman ya. Agen banking, nah jadi untuk mandiri agen ya. Nah, selain tepat pilih, teman-teman juga harus yang namanya tepat hitung ya para MBM ini gitu ya. Tepat hitung itu apa? Tepat hitung itu adalah dia bisa menentukan pinjaman berdasarkan income usaha. Nah, kita harus menghitung teman-teman, berapa sih laba bersihnya. Nah, jadi kita nggak bisa melihat bahwa oh, kayak usahanya kecil, tapi saya mau kasih 500, enggak gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa hitung, hitung apanya? Hitung dari laba bersihnya. Perhitungannya adalah DSR-nya itu 35% dari laba bersih. Jadi misalnya omsetnya itu 1 miliar, terus kemudian dia punya laba bersih atau punya netnya itu di sekitar 500 juta gitu ya. Berarti untuk DSR atau debt service ratio-nya itu adalah di 500 kali 35%-nya teman-teman. Itulah maksimal angsuran yang bisa diberikan ke debitur. Ya. Terus kemudian pertimbangan faktor peak season dan low season, nah itu juga teman-teman. Jadi memang yang namanya usaha itu kan naik turun ya teman-teman ya. Nggak kayak karyawan atau pegawai yang setiap tanggal 1 atau tanggal 25 gajian gitu ya. Nah, kalau usaha itu tergantung. Kalau dia jualan jas hujan pada saat musim kering kayak sekarang panas, ya nggak laku gitu ya. Tapi kalau hujannya sudah datang, itunya bakal laris gitu ya. Begitu juga dengan orang penjual es ya teman-teman, es kristal gitu ya. Bahkan banyak di TikTok itu yang orang mandi tuh dikasih es kristal nggak sih, bener ya? Nah itu kan sekarang sudah langka ya es kristal ya, karena memang orang-orang tuh merasa bahwa panas air-air gini. Nah, kalau misalnya lagi musim hujan ya otomatis orang ngapain ya minum es ya jarang ya gitu. Tapi kalau misalnya memang lagi musimnya gitu ya, musim panas ya otomatis rame omsetnya.
Nah, kemudian mencari perbandingan dengan usaha dan size usaha yang sejenis dalam area lokasi yang sama. Perhitungan hari kerja dalam sebulan menggunakan angka 25 hari kerja. Karena apa? Karena ya masa nggak dikasih libur ya teman-teman ya. Jadi pasti hitungnya 25 hari, hitungannya 1 minggu 7 hari itu libur 1 kali. Dan diyakini bahwa omset telah memenuhi kewajarannya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ini omsetnya terlalu kecil, ya udah berarti teman-teman harus menghitung secara wajar, nggak boleh over, itu nggak boleh teman-teman. Jadi teman-teman memang harus benar-benar menghitung sesuai dengan kewajaran usahanya. Kemudian yang terakhir, selain tadi ya teman-teman ya, yaitu tepat urus. Jadi teman-teman kalau kredit itu memang wajib tanggung jawab atau kewajibannya itu sampai dengan lunas teman-teman. Jadi jangan dipikir kita tuh jual putus gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya habis eksekusi, cair kur itu sudah selesai urusan saya. Itu enggak. Jadi saya harus pinter-pinter memaintain nasabah saya. Kalau enggak gitu apa? Kalau enggak gitu terjadi yang namanya gagal bayar atau resiko kredit. Gitu. Jadi memang teman-teman sales itu diharapkan mempunyai daftar kelolaannya sendiri untuk penagihan. Misalnya sekarang di tanggal 2. Nah, para sales itu wajib punya daftar yang H+7 gitu ya. Jadi dia harus punya itu dan otomatis menginformasikan ke nasabah bahwa nasabahnya sudah jatuh tempo. Nah, ini untuk tugasnya sendiri adalah mengingatkan pembayaran jadwal pembayaran angsuran debitur mulai H-3. Itu teman-teman bisa melakukan yang namanya maintenance dengan baik. Kalau nasabahnya nggak diurus ya, atau misalnya nggak di-maintenance, ya udah, dia kadang-kadang pura-pura nggak punya hutang, teman-teman. Jadi kan kita kerepotan juga ya, teman-teman ya. Jadi memang kita biasanya WA sih, WA ke nasabah gitu ya. WA ke nasabah bilang kalau selamat siang, misalnya Bu Irin. Bu Irin, ini untuk angsuran mandirinya sudah jatuh tempo, Bu. Kira-kira mau ditransfer tanggal berapa ya? Gitu. Jadi diminta komitmen untuk nasabahnya. Misalnya nasabahnya bilang, Bu, mohon maaf, Bu Anita, ini kebetulan saya habis apa namanya ada kedukaan gitu. Saya komitmen bayar 2 hari lagi ya Bu, setelah saya pulang gitu. Nah itu bisa jadi teman-teman. Itu boleh. Oh baik Bu, nanti Ibu bayar di tanggal 5 ya. Baik saya catat, nanti saya ingatkan kembali. Itu ya teman-teman ya, jadi memang harus tepat urus, tepat pilih, dan tepat hitung. Nah ini kayaknya materinya sudah habis teman-teman. Nah ini, yang terakhir ya, tepat urus tadi adalah memanfaatkan agen mandiri terdekat dan bisa meningkatkan transaksi debitur untuk aktif menabung. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada agen mandiri itu enaknya itu apa? Teman-teman itu bisa eh, apa ya istilahnya itu, kan biasanya nasabah kan ngomongnya ini ya temen males ya jauh ya. Aduh Pak, nanti sore ya untuk setorannya gitu ya. Nah itu teman-teman bisa mengarahkan ke agen terdekat untuk pembayaran angsuran mandirinya gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke bank, cukup ke mandiri agen terdekat, itu sudah bisa melakukan yang namanya angsuran. Gitu ya. Terus kemudian nasabah juga otomatis yang di dekat mandiri agen tadi bisa lebih aktif untuk menabung gitu. Karena apa? Karena pikirannya kan dekat enak, aku bisa nabung nih tiap hari walaupun 100.000 misalnya. Kalau ke bank kan kayaknya kok 100.000 nanti aku ini lagi rugi antrinya atau rugi bensinnya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya agen mandiri terdekat untuk teman-teman bisa aktif menabung. Kira-kira dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan bisnis case atau terkait dengan yang lain mungkin sebelum saya lari ke agunan atau jaminan. Mungkin dari apa namanya materi yang tadi saya sampaikan mungkin teman-teman ada apa ya istilahnya itu, kayak unek-unek gitu ya, "Oh, kok saya ini kebetulan pinter ini ya, edit video, terus punya bisnis video, saya bisa nggak Mbak Anita pengajuan KUR?" Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman nggak usah malu-malu ya, teman-teman tanyakan aja, mumpung ada saya gitu ya. Mungkin saya kasih waktu teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan.
Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya teman-teman ya ke materi terakhir untuk ketentuan agunan ya atau jaminan. Kepemilikan agunan kebendaan. Jadi, bank mengutamakan menerima agunan kebendaan milik atas nama debitur. Nah, itu yang diutamakan teman-teman. Jadi kalau misalnya bukan nama debitur gimana? Ya harus clear dulu. Jadi kalau misalnya kan biasanya BPKB itu kan atas nama pemilik sebelumnya ya, belum dibalik nama. Kalau dimasukkan ke bank boleh nggak? Nggak bisa sekarang. Jadi harus benar-benar clear. Harus atas nama debitur atau pasangan. Itu baru bisa. Gitu ya. Nah kalau misalnya masih balik nama gimana? Ya diproseskan balik nama. Gitu ya. Terus kemudian dalam hal agunan kebendaan bukan milik debitur atau pihak ketiga, maka agunan pihak ketiga tersebut dapat diterima bank dengan sangat selektif dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, yang bisa misalnya nih, loh, tapi saya nggak punya agunan, Bu. Pasangan saya juga nggak punya. Saya bisa nggak misalnya pengajuan ibu saya atau ayah saya atau anak saya? Itu bisa ya teman-teman ya. Jadi, pihak ketiga yang memiliki hubungan keluarga satu derajat. Contohnya siapa saja sih satu derajat itu? Ayah bisa, ibu bisa, kemudian suami, ya, istri bisa, anak bisa, kakak, adik juga bisa, gitu ya. Mertua boleh nggak? Nggak boleh ya, mertua itu kan nggak sederajat. Nenek boleh nggak? Nggak boleh ya, itu bukan sederajat. Jadi yang termasuk sederajat ya yang ada di sini aja teman-teman. Terus kemudian bukti kepemilikan agunan kebendaan tersebut diserahkan langsung oleh pemilik agunan dan berita acara serah terima bukti kepemilikan agunan ditandatangani oleh pemilik agunan selaku pihak ketiga. Jadi kalau misalnya nih ya teman-teman bawa punyanya orang tua, nanti kalau tanda tangan di bank itu juga orang tuanya harus tahu dan harus tanda tangan bahwa teman-teman ada pinjaman di bank. Itu takutnya apa? Takutnya dituntut ya teman-teman ya banknya ya. Lah ini kok bisa ini? SM orang tua saya masuk sini gitu ya. Kok nggak ada tanda tangan saya nggak menyetujui gitu. Nah, itu bahaya. Jadi memang wajib ditandatangani oleh pemilik agunan selaku pihak ketiga. Terus kemudian pengikatan pengamanan agunan dilakukan langsung oleh pihak ketiga selaku pemilik agunan kebendaan, tidak menggunakan sarana kuasa. Nggak boleh ya pakai surat kuasa ya. Dalam akta pengikatan atau dokumen pengamanan agunan kebendaan perlu dicantumkan klausul bahwa pihak ketiga tersebut mengetahui atau memahami segala konsekuensi dari penjamin yang diberikannya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk jaminan atau ketentuan agunan itu memang wajib clear nama debitur atau sederajat. Itu teman-teman, untuk materinya rasanya cukup. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya mengakhiri untuk materi kali ini? Silakan, jangan malu-malu ya, kalau ada yang nanya nggak apa-apa. Baik teman-teman, kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau sudah jelas, saya langsung kembalikan Bu Rika ya. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk ini ya teman-teman ya, untuk apa namanya materi mikro ini. Semoga materi yang saya jelaskan atau saya berikan itu bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa. Halo, Terima masih ada kasih. kok nih teman-teman? Iya, ya Bu Rika. Iya, oke. Terima kasih Bu Anita untuk materi yang telah disampaikan. Kok nggak kelihatan Iya. ya Bu ininya? Apa? Kelihatan nggak? Emang udah ini ya? Apanya Bu? Mohon maaf.
Tidak terlihat backgroundnya atau iya ya, Background saya ya Bu ya. iya kayak ketutup gitu ya, apa iya ya? Kalau Ya kalau sudah, di saya kalau di kelihatan saya ya? udah ada sih Oh Bu. ada, oh oke, iya. Eh, mungkin ini lagi bermasalah kali Teamsnya. Lagi error Baik kali ya, ya. Bu Anita, terima kasih. Bagaimana Terima kasih teman-teman Bu semua? Rika. Ada yang ingin ditanyakan? Mumpung masih ada Ibu Anita, nanti post testnya, entah, ada nggak ya di sini ya? Gimana? Oke, sudah pas ya? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ke Bu Anita? Baik, oke. Baik. Baik Bu Anita, terima kasih untuk penyampaian materi produk kurnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Baik. amin. Mm. Terima kasih Bu, Ya, salam sehat selalu, sukses selalu, terima sampai berjumpa di training kasih. selanjutnya. Terima Oke, kasih Bu Rika dan teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. iya Saya pamit dulu sama-sama. ya Bu ya. Terima kasih. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu iya, teman-teman dan Bu Rika. baik. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, selamat istirahat ya teman-teman semuanya. Nanti kita kembali lagi di jam 1 untuk materi